Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian tetap dalam keadaan sehat di sana. Ya, seperti yang kita tahu, belakangan ini kondisi negara kita sedang meresahkan. Virus COVID-19 membuat kita semua harus melakukan karantina di rumah. Keadaan seperti ini memang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Tapi aku yakin, aku, kamu, dan kita semua pasti bisa menghadapi keadaan ini bersama-sama. Pandemi datang dengan segala dampak negatifnya, dan yang jelas sangat berpengaruh terhadap segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang tidak stabil. Banyak para pekerja yang di-PHK oleh perusahaannya, juga banyak pekerjaan normal dan informal yang merasakan dampak dari pandemi ini. Semua merasakan dampak negatif dari pandemi ini, yang menjadikan banyaknya pengangguran, kurangnya pemasukan, bangkrutnya para pengusaha, dan yang lebih prihatinnya, ada yang sampai menutup perusahaannya, khususnya perusahaan di bidang retail. Bagaimana tidak, pandemi telah menguras daya beli masyarakat. Anjloknya daya beli masyarakat berpengaruh pada kinerja industri retail. Bahkan, Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia, Roy Mande, memperkirakan industri retail hanya akan tumbuh 3-3,5% pada tahun ini. Angka itu berarti turun lebih dari setengahnya dibanding pertumbuhan industri retail pada tahun sebelumnya yang mencatat angka 8-8,5%. Ya, penurunan penjualan retail akibat pandemi tidak hanya dialami oleh Indonesia. Secara global, penjualan retail diperkirakan turun hingga 9,6% atau setara dengan 2,1 triliun dolar. Sebuah lembaga riset bisnis yang berbasis di Inggris mengatakan, Forbes memperkirakan butuh waktu 4 tahun bagi para peritel untuk bisa kembali ke level sebelum pandemi. Lalu, bagaimana cara pengusaha retail bisa mempertahankan usahanya? Bagaimana dengan masyarakat yang memang butuh belanja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Tanpa kita sadari, pandemi telah berhasil kita lalui selama kurang lebih dari 5 bulan. Beruntungnya, kita masih bisa bertahan. Pemerintah memang berkepentingan menggerakkan kembali roda ekonomi yang selama pandemi terhenti. Bisnis yang macet menyebabkan angka pengangguran meningkat drastis. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan, menyebutkan penutupan pusat belanja di seluruh Indonesia 2 bulan terakhir menyebabkan kerugian sekitar 8, triliun. Namun akhirnya, setelah menutup semua kegiatan pusat perbelanjaan, pemerintah telah membukanya kembali. Pemerintah akan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar, asalkan faktor reproduksi penularan virus di daerah tersebut konsisten berada di bawah 1 dalam periode tertentu. Agar protokol normal baru dipatuhi, Presiden Jokowi meminta aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI berjaga di area keramaian. Setelah dibuka kembali pusat perbelanjaan, bagaimana dengan cara masyarakat berbelanja? Apakah sama dengan sebelumnya? Jelas sangat berbeda. Protokol new normal di pusat belanja mengacu pada surat edaran Kementerian Kesehatan. Diumumkan pada 20 Mei lalu, surat edaran nomor HK02 1 Menkes 335/2020 mengatur soal pencegahan COVID-19 di tempat bisnis jasa dan perdagangan. Salah satu pengaturan yang disarankan adalah pembatasan jumlah pengunjung di pusat belanja guna mencegah kerumunan. Sebelum masuk ke dalam pusat perbelanjaan, pramuniaga memeriksa suhu tubuh pengunjung yang akan masuk. Dan yang paling utama, pengunjung wajib memakai masker dan hand sanitizer, serta meminimalisir pembayaran tunai. Kalangan pengusaha menyambut antusias sinyal itu. Semuanya mulai bersiap-siap. Para pengusaha retail wajib memastikan semua gerai, rak barang, tas atau troli belanja, hingga penyejuk udara selalu dalam kondisi bersih. Harus disemprot disinfektan secara berkala untuk memastikan sarana dan prasarana selalu hijin. Namun, sayangnya, bersiap menuju new normal saja tidak akan cukup. Pandemi COVID-19 mengubah pola berbelanja masyarakat. Faktor impulse buying atau belanja yang tidak direncanakan juga merosot drastis. Kedepannya, untuk beradaptasi dengan tatanan baru, retail tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara bisnis yang lama. Pengusaha retail perlu mempelajari strategi digitalisasi agar usaha mereka mengarah ke retail modern masa depan.
Retail yang sukses adalah yang mampu mempelajari perilaku konsumen sejak masuk toko hingga bertransaksi. Jenis-jenis barang yang disukai dan area toko yang digemari harus dibaca menggunakan teknologi dan ditindaklanjuti dengan menambah pasokan barang serta meningkatkan kenyamanan dan kebersihan. Retail besar lainnya, Transmart, mempunyai strategi yang berbeda. Gerai retail modern yang dulu bernama Carrefour itu sudah meluncurkan produk baru, layanan pesan antar Transmart Home Delivery. Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia, Satria Hamid, mengatakan program ini disambut animo besar masyarakat. Sejak diperkenalkan 4 April 2020 hingga Mei, permintaan meningkat 10%. Transmart telah meluncurkan layanan pesan antar Transmart Home Delivery yang dapat diakses melalui website transmartdelivery.com atau dengan cara scan QR barcode yang terdapat pada seluruh sosial media Transmart Carrefour. Pelanggan cukup memesan melalui website, lalu tim Transmart Carrefour akan mengantarkan pesanan sampai ke rumah pelanggan. Pelanggan tetap bisa memenuhi kebutuhannya meski tetap di rumah saja. Transaksi minimum melalui Transmart Home Delivery adalah 250.000 dengan metode pembayaran transfer bank atau bayar di tempat dengan kartu kredit, debit, atau uang tunai. Transmart Home Delivery melayani transaksi yang dilakukan pada pukul 9 pagi hingga jam 3 sore dan akan diantar pada pagi hari yang sama. Selain itu, pelanggan juga bisa memesan melalui hotline WhatsApp serta gerai Transmart Carrefour dan Multimart. Transmart akan mengembangkan layanan ini pada era new normal baru nanti. Varian barang akan ditinggikan dengan menambah item, bukan hanya barang kebutuhan pokok yang ditambahkan, tetapi juga kebutuhan rumah tangga termasuk elektronik. Meskipun demikian, layanan konvensional toko tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumen kelompok tertentu. Peluncuran layanan pesan antar ini diharapkan mampu membuat masyarakat memenuhi kebutuhan harian, namun tetap meminimalisir penyebaran virus COVID-19 sekaligus sebagai komitmen Transmart untuk tetap membuka gerainya di seluruh Indonesia. Harapannya, semoga wabah virus ini cepat berlalu, kita semua bisa beraktivitas normal kembali, dan sektor perusahaan retail bisa segera membaik dan bangkit kembali. Amin.